Oke, baik. Sekarang di bab berpikir komputasional kita akan lanjut ke bagian searching. Nah, jadi kali ini ada dua metode algoritma yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah sequential search. Nah, algoritma sequential search proses menemukan datanya dengan cara membandingkan atau mencari tiap-tiap elemen yang ada di indeks di dalam array-nya secara satu persatu sampai datanya ditemukan. Nah, jadi dia akan mulai dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir. Nah, contohnya seperti ini. Misal di sini ada 4 indeks. Nah, indeks itu bisa kita anggap contohnya sebagai lemari. Nah, anggap lemari atau ruangan gitu. Nah, ada nomornya dari 0 dan seterusnya. Nah, kemudian isinya itu adalah nilainya, maksudnya isi dari indeks atau isi dari lemari nomor 0 ini. Nah, bisa aja ada 3, ada 6, ada 7, dan lain-lain. Nah, jadi indeks itu anggaplah seperti nomor kotaknya, sementara nilainya itu atau datanya adalah isi dari atau isi yang ada di dalam indeks tersebut. Nah, contoh dari indeks 0 sampai indeks 4 ada data seperti ini. Nah, ada 5 data. Kemudian dia akan mencari data nomor 12 misalnya. Nah, 12 ini ada di mana sih? Nah, jadi dia akan membandingkan tuh. Dan dimulai dari indeks ke 0. Nah, jadi indeks ke 0 berapa sih nilainya? Ternyata nilainya 4. Apakah sama dengan 12 data yang dicari? Ternyata tidak sama. Maka hasilnya belum ditemukan. Nah, kemudian dia akan lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu indeks ke 1. Indeks 1 nilainya 7. Apakah sama dengan 12? Ternyata tidak. Nah, maka dia akan lanjut lagi sampai datanya ketemu. Nah, kemudian indeks 2. Indeks 2 datanya berapa? 1. Apakah sama dengan 12? Ternyata salah. Nah, lanjut lagi. Indeks ketiga. Indeks ketiga datanya 12. Apakah sama dengan data yang dicari? Ya, ternyata sama. Maka hasilnya ditemukan pada indeks ke-3. Nah, seperti itu. Jadi sequential ini caranya mudah banget. Algoritmanya mudah banget. Jadi dia mencari dari indeks awal sampai indeks akhir. Nah, kalau contohnya di kasus ini dia akan mencari dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Nah, tetapi jika datanya sudah ditemukan, maka prosesnya berhenti. Nah, jadi di sini cuma sampai loop 4 aja. Oke ya, jelas ini mudah harusnya kalau sequential. Nah, tetapi sequential ini sangat efektif kalau datanya itu sedikit. Nah, kalau datanya cuma ada 100, 200, atau 1000, nah komputer itu mungkin masih bisa mencarinya dengan cepat. Nah, tapi gimana kalau datanya itu sudah nyampe ratusan ribu, nah, atau nyampe 1 juta data? Nah, apakah algoritma sequential ini efektif atau efisien? Nah, jawabannya kan tidak. Karena kalau datanya ada di urutan 999.000, nah, maka loopnya akan sampai 999.000 juga. Nah, jadi ini kurang efisien. Nah, maka ada algoritma yang lebih efisien daripada sequential search, yaitu adalah binary search. Nah, binary ini caranya dia akan mencari data dengan cara membagi dua lagi area yang dicari. Nah, jadi area dia mempersempit area yang dicari. Kemudian kuncinya dalam binary search itu adalah yang pertama low. Nah, low ini adalah indeks yang paling kecil. Indeks yang paling kecil. Kalau dilihat di atas sini, nah kita lihat indeksnya yang paling kecil yaitu adalah indeks ke 0 dengan datanya 1. Nah, tapi ingat low ini adalah indeks, bukan data. Kemudian high juga seperti itu, indeks paling tinggi atau paling akhir. Nah, kalau contohnya kasus ini indeks paling akhirnya yaitu adalah
13 dengan datanya 14. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting, yaitu adalah mid. Nah, mid ini adalah hasil penjumlahan low ditambah high. Kalau kasus ini ada 0 ditambah 13, kemudian dibagi 2. Ingat, ditambah dulu baru dibagi. Maka hasilnya adalah 6,5. Nah, kalau di binary search, angka di belakang koma diabaikan. Jadi anggap aja hasilnya adalah 6. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah algoritma binary search, yaitu pertama mencari mid. Nah, dengan cara menambahkan low tambah high tadi, kemudian dibagi 2. Low tambah high, kemudian dibagi 2. Kemudian dicek apakah indeks mid, ingat ya, indeks mid sama dengan key-nya atau yang dicari. Kalau sama, maka data sudah ditemukan. Nah, kalau nilai indeks mid-nya lebih kecil dari yang dicari, maka low-nya berubah menjadi mid tambah 1. Kemudian, jika mid-nya lebih besar daripada key-nya, maka high-nya yang berubah jadi mid dikurang 1. Nah, nanti kalau nggak paham, videonya diulang aja yang ini. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, contoh seperti ini. Ada indeks 0 sampai 13 dengan datanya 1 sampai 14. Ingat ya, indeksnya 0, nilainya 1. Isinya indeks 0 adalah 1, seperti itu. Nah, misal data yang dicari adalah angka 4. Nah, contoh aja. Ingat tadi yang dicari pertama adalah mid-nya. Di mana mid itu sama dengan low ditambah high, kemudian dibagi 2. Nah, contoh di sini low-nya yang pertama adalah di loop 1, low-nya adalah 0. Yaitu indeks paling kecil. Kemudian indeks paling besarnya itu adalah 13. Nah, maka 0 ditambah 13 kemudian dibagi 2, yaitu 6,5. Nah, ingat ini dicoret. Kemudian dicek apakah indeks mid, ya, indeks mid. Nah, indeks 6. Kita lihat indeks 6 isinya adalah 7. Dengan data yang dicari yaitu 4. Nah, dilihat perbandingannya. 7 sama 4 lebih besar 7. Nah, maka seperti ini. Nah, kita lihat perbandingannya yaitu indeks mid lebih besar daripada key-nya. Nah, kalau mid-nya lebih besar dari key-nya, maka yang berubah adalah high-nya. Nah, high-nya berubah jadi mid dikurang 1. Berarti high-nya sama dengan mid-nya 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, maka di loop kedua yang berubah adalah high-nya. Nah, high-nya menjadi 5. Low-nya tetap 0, nggak berubah. Kemudian dicari lagi, diulangi lagi langkahnya. 0 ditambah 5 sama dengan 5, dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, maka dicek indeks kedua isinya adalah 3. Sementara key-nya yang dicari 4. Nah, maka perbandingannya seperti ini. Kalau indeks mid lebih kecil daripada key, nah, maka yang berubah adalah low-nya menjadi mid tambah 1. Nah, berarti low-nya, mid-nya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka yang berubah low-nya, yang tadinya 0 berubah jadi 3. High-nya nggak berubah, tetap ngikut di atasnya, yaitu 5. 3 tambah 5 sama dengan 8, dibagi 2, 4. Cek. Indeks 4 nilainya adalah 5. Dengan 4, statusnya lebih besar. Nah, kalau lebih besar, maka yang berubah high-nya. High-nya berubah, mid-nya tadi 4, dikurang 1 sama dengan 3. Di loop selanjutnya, loop 4, yang berubah adalah high-nya. High-nya berubah menjadi 3. Nah, low-nya tetap sama seperti loop sebelumnya, yaitu 3. Nah, kalau 3 tambah 3, 6, dibagi 2, 3. Indeks 3 sama dengan 4. Dengan data yang dicari 4, nah sudah sama, maka ditemukan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita ke contoh selanjutnya.
Nah, kalau tadi dari 0 sampai 13, maka kita akan coba di sini dari 0 sampai 40. Nah, kemudian kita lihat nih. Kalau 40 indeksnya berarti nilainya adalah 41. Nah, jadi contohnya misalnya indeks 0 nilainya 1, indeks 1 nilainya 2, indeks 2 nilainya 3, indeks 4 nilainya 5, indeks 8 nilainya 9. Nah, jadi di contoh ini indeks sama nilainya hanya beda satu aja. Indeks 0 sampai 40 nilainya 1 sampai 41. Jadi misalnya di sini indeks 12, nah nilainya tinggal tambahin satu aja, berarti 13. Seperti itu. Nah, kemudian kunci yang dicari misalnya adalah 26 misalnya. Nah, 26. Maka kemudian kita cari lagi mid-nya, biar nggak lupa ditulis. Mid sama dengan low tambah high dibagi 2. Kemudian kalau indeks mid-nya lebih besar dari K, maka yang berubah tadi apa? Kita lihat. Nah, kalau yang lebih besar, mid-nya lebih besar dari K, yang berubah adalah high-nya. Nah, high-nya berubah jadi mid kurang 1. Kalau mid-nya lebih kecil dari K, maka yang berubah low-nya, yaitu mid ditambah 1. Oke, langsung aja ke loop pertama. Low-nya adalah 0, high-nya 40. Ingat, low itu yang awal adalah indeks paling kecil yaitu 0. Kemudian high indeks paling besar yaitu 40. Nah, ini di awal. Kemudian dicari mid-nya. Berarti 0 ditambah 40 sama dengan 40. Dibagi 2 sama dengan 20. Dicek. Indeks 20 nilainya. Nah, ingat beda satu aja, berarti 21. Dengan 26. Nah, lebih besar 26. Nah, apa yang berubah? Kita lihat. Nah, yang berubah adalah low-nya. Jadi mid ditambah 1. Mid-nya 20 tambah 1 sama dengan 21. Nah, di loop kedua berarti yang berubah low-nya 21. High-nya tetap 40. 40 tambah 21 61. 61 bagi 2 30,5. Nah, diabaikan di belakang koma. Berarti indeks 30 adalah 31 dengan 26. Nah, dia lebih besar. Maka yang berubah adalah high-nya. High-nya mid dikurang 1. Berarti 30 kurang 1 sama dengan 29. Maka di loop ketiga yang berubah adalah high-nya, jadi 29. Low-nya tetap sama seperti sebelumnya, 21. Jumlahkan 21 tambah 29, 50. 50 dibagi 2, 25. Indeks 25 nilainya 26. Nah, sudah sama, maka ditemukan. Nah, jadi dengan binary itu prosesnya lebih efektif dan efisien dari sequential search. Kita bayangin dari 26 ini. Kalau pakai sequential search, maka dia akan mencari atau mengulang sebanyak 26 kali sampai datanya ditemukan. Sementara dengan binary hanya dengan 3 loop saja sudah ditemukan. Nah, jadi jauh lebih efisien. Oke, kalau nggak ngerti, kalian bisa ulangi lagi videonya dari awal. Nah, kalau sudah ngerti, maka tugas kalian adalah ini. Nah, ini tugasnya. Kalau tadi yang ini kan dia nilai dari 0 sampai 40. Nah, sekarang untuk tugas kalian dari indeks 0 sampai 99. Nah, berarti nilainya dari 1 sampai 100. Nah, ingat kayak tadi, kalau indeks 1 maka nilainya 2. Indeks 2 nilainya 3. Indeks 98 nilainya 99. Jadi beda satu aja indeksnya sama nilai. Kemudian K-nya adalah nomor absen. Nah, contoh nomor absen kalian adalah 40. Nah, berarti 40 ini adalah nilainya, ini yang dicari. Nah, kalau nilainya 40, maka indeksnya 39. Nah, seperti itu. Ingat, K-nya adalah nomor absen. Oke, jadi kalian kerjakan di kertas lembar.
dan dikumpulkan sebelum ulangan. Oke, itu aja. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.